Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyoto dari mahasiswa kampus Mercu Buana Mulia. Di sini saya mau menjelaskan tugas besar 2 pada mata kuliah Etika Profesi yang bermateri problem solving. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya, problem solving. Sebelumnya presentasi ini untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Etika Profesi. Baik, sebelumnya apa sih sebenarnya itu problem solving? Problem solving itu pemecahan suatu masalah. Jadi ketika ada masalah, bagaimana masalah ini bisa terpecahkan, bagaimana masalah ini ada jalan keluar atau solusinya, kira-kira seperti itu. Ini adalah penjelasan problem solving. Problem solving ini merupakan prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti untuk memecahkan masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau seseorang sebagai pemimpin organisasi atau keanggotaan organisasi. Apa sih itu masalah? Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diberikan ujian, diberikan cobaan. Ujian hidup, ujian apapun itu ujiannya. Nah, salah satunya adalah diberikan masalah. Bagaimana manusia dapat memecahkan masalah? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pengertian dari masalah itu dapat digambarkan sebagai suatu keadaan terlihat atau tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai. Artinya terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Kira-kira masalah itu sudah lumrah ya, sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Nah, di sini kita asumsikan tugasnya adalah buatlah keluhan atau masalah yang pernah Anda alami. Artinya kita terperincikan masalah-masalah apa yang sering kita hadapi, masalah-masalah apa yang sering kita nyatakan itu adalah sangat sulit bagi diri kita untuk kita pecahkan. Nah, kita buat list satu persatu masalah-masalah apa yang sering kali terjadi terhadap diri kita. Kita list. Tujuannya di list ini adalah untuk memberikan evaluasi terhadap masalah-masalah sebelumnya yang pernah kita hadapi, supaya ketika ada masalah tersebut tidak terjadi kedua kalinya. Artinya ketika ada masalah tersebut kita sudah bisa mengatasi dan mengantisipasi, mungkin itu jauh lebih baik ya. Kira-kira seperti itu. Tujuan dibuat list masalah. Mungkin dianggapnya sepele ya. Ngapain mesti di list begini seperti ini bla bla bla. Tujuan di list ini adalah untuk mengevaluasi, karena diri kita perlu namanya evaluasi. Manusia diluputi dari rasa kesalahan, salah. Nah, tujuannya itu untuk memberikan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Selanjutnya di sini adalah masalah perbedaan dengan keluhan. Keluhan biasanya akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi atau tidak terselesaikan. Keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak terpecahkan. Bagaimana menyikapi masalah? Nah, contohnya katakanlah diri saya. Ketika saya mendapatkan masalah, saya menyikapi dengan kepala dingin pertama. Kepala dingin, tidak emosi, bisa menahan emosi itu jauh lebih baik. Artinya ketika ada masalah, jangan langsung kita berasumsi atau berkesimpulan masalah ini terjadi karena seseorang. Jangan berpikir seperti itu. Artinya kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Ketika ada masalah, kira-kira, apakah kira-kira saya sudah benar? Nah, kita harus introspeksi terhadap diri kita sendiri. Jangan menyalahkan ketika ada masalah, itu adalah sumber dari orang lain. Koreksilah diri kita sendiri. Koreksilah diri kita terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Kira-kira seperti itu.
Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi masalah? Lari dari masalah, menghadapi dan memecahkannya, mengeluh, tidak tahu apa yang harus dilakukan, meminta bantuan kepada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali muncul dalam pikiran benak kita tentunya. Ketika ada masalah, tentunya orang tidak ingin memiliki masalah. Nah, itu balik lagi. Manusia diciptakan beraneka ragam, banyak masalah. Itu adalah ujian dari Allah SWT, Sang Pencipta. Nah, tujuan hambanya diberikan masalah, apakah hambanya ini mampu menghadapi masalah-masalah yang diberikan? Artinya, manusia itu memiliki batasan-batasan dan kemampuan, ini relatif berbeda ya. Ada yang tingkatannya tinggi, tingkatannya rendah. Artinya tidak semua tingkatan kesabaran manusia itu sama. Nah, dalam memecahkan sebuah permasalahan yang harus kita ketahui adalah intinya kita harus sabar dan selalu berprasangka baik. Memang agak sulit ya hal-hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi itu yang sangat penting ketika kita mendapat sebuah masalah agar kita tidak menghindar dari masalah tersebut seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah buatlah sebuah deskripsi yang menceritakan masalah yang Anda hadapi dan sikap Anda terhadap masalah tersebut dalam kolom berikut. Katakanlah nomor 1 misalkan masalah kurang disiplin. Ini kan ada suatu masalah, anggaplah terhadap diri sendiri, kurang disiplin, kurang tepat waktu. Cara menyelesaikan itu bagaimana sih? Nah, cara menyelesaikannya kita harus mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita terlebih dahulu. Kenapa sih saya kurang disiplin atau kurang tepat waktu? Dari situ kita belajar untuk mengintrospeksi diri, supaya di kemudian hari hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, dari situlah kita belajar, atau dari katakanlah teman sebaya kita yang misalkan rajin, ulet, disiplin. Nah, kita bisa mencontoh suri tauladan yang teman sebaya kita miliki. Nah, itu adalah salah satu pemicu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin diri sendiri sedang dihadapi, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh lah, kira-kira mungkin banyak contoh-contoh lain, mungkin banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita harus berpikir dengan jernih, berpikir kepala dingin, tidak mengambil keputusan sepihak. Artinya ketika ada masalah, jangan pernah mengambil keputusan pada saat sedang marah. Nah, itu biasanya sangat membahayakan di kemudian hari gitu ya. Seperti itu. Langkah-langkah problem solving. Ada 2 nih. Riset yang sangat luas. Kemudian measure, membedakan antara pemecahan masalah dan pemilihan jawaban. Dalam memecahkan masalah yang dialami, perlu memahami langkah-langkah berikut. Ini ada struktur, kira-kira seperti ini alurnya. Ini merupakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang tadinya melebar, kita mengerucutkan sampai ujung, sampai menemukan titik terang dari masalah tersebut atau solusi atau jalan keluar, kira-kira seperti itu. Yang pertama ada diagnosa permasalahan. Setelah ada diagnosa, muncullah analisa sebab akibat dari masalah tersebut. Kemudian turun lagi menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Artinya di sini menghimpun berbagai alternatif pemecahan, kita banyak solusi untuk memberikan masukan-masukan, katakanlah masukan-masukan itu bisa membuat himpunan alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada memilih alternatif yang paling tepat, dikerucutkan kembali dari himpunan-himpunan tersebut, kira-kira mana yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang terakhir di sini adalah melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Artinya setelah pilihan yang tepat didapat untuk ini kira-kira solusi yang terbaik, nah, kemudian diimplementasikan atau diterapkan ke dalam masalah itu untuk dicarikan win-win solution. Artinya masalah ini bisa dapat teratasi dengan cara ini loh, kira-kira seperti itu. Selanjutnya,
Diagnosa pemecahan masalah. Untuk mengetahui hakikat daripada suatu masalah tidaklah mudah karena masalah yang sebenarnya dihadapi sering terselubung dalam berbagai bentuk berupa gejala-gejala yang nampak dan tidak tampak. Diagnosa masalah merupakan suatu proses yang sulit, lebih-lebih bila kelompoknya tidak menyetujui tentang tujuannya. Beberapa kesalahan umum yang dilakukan selama diagnosa masalah meliputi pencampuran aduan fakta dengan masalah, pencampuran aduan gejala dengan penyebab, mencari kambing hitam dan tukar kecam, mengusulkan jawaban pemecahan sebelum masalah dipahami dengan baik, mengalihkan diagnosa masalah dengan menampilkan pecahan yang disukainya. Dari beberapa kesalahan umum yang dilakukan secara diagnosa masalah ini adalah beberapa contoh diagnosa masalah yang meliputi hal yang tadi sudah saya jabarkan. Artinya ketika ada masalah, kita harus mendiagnosa masalah yang kita hadapi seperti itu. Nah, ini industriawan Amerika Charles F. Carty mengatakan bahwa suatu masalah yang sudah didefinisikan dengan baik berarti sudah separuhnya terpecahkan gitu. Sebuah masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Contohnya kekurangan dana rekreasi ke pantai pasir putih. Mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi pantai ke pasir putih? Nah, ini adalah salah satu contoh. Contoh artinya ketika ada masalah, kita harus berpikir dengan kritis. Artinya kita harus berpikir kenapa sih masalah ini muncul atau terjadi. Kira-kira seperti itu. Analisa sebab akibat dari masalah. Dalam menganalisis sebab akibat dari suatu masalah memerlukan pengetahuan dan pengalaman merupakan data-data dan fakta yang jelas atau akurat. Tanpa hal itu akan sulit mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, ini ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul ketika kita menganalisa sebab dan akibat dari suatu permasalahan. Yang pertama, menjalankan pemecahan yang tidak relevan dengan masalahnya, mendiskusikan apa yang seharusnya dikerjakan pada masa silam. Yang ketiga, membicarakan keuntungan dan kerugian suatu pemecahan sebelum setiap orang telah mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran dan pemecahan. Yang keempat ini adalah memusatkan pada pemecahan-pemecahan yang telah digunakan pada masa sebelumnya tanpa suatu usaha menciptakan cara-cara pemecahan yang baru. Ini adalah contoh penganalisan suatu masalah. Mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke pantai pasir putih? Padahal waktu keberangkatan yang direncanakan sudah semakin dekat. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah akibatnya jika dana yang dibutuhkan tidak terkendali sesuai dengan jadwal? Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang kritis. Ketika ada masalah, kita tidak selalu mengambil sisi manis atau sisi positifnya. Kita mengambil sisi negatifnya atau sisi terburuknya. Artinya, ketika ada masalah, kita harus menganalisa secara kritis kenapa masalah hal ini terjadi dan apa akibatnya ketika masalah ini muncul. Kira-kira seperti itu. Menginput alternatif pemecahan, yaitu berbagai kemungkinan ada yang dapat dilaksanakan sebagai jalan keluar masalah yang dihadapi. Setiap alternatif harus dikaji faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam setiap alternatif. Nah, ini adalah kesalahan umum yang dibuat ini adalah konsensus palsu bila setiap anggota memperjuangkan secara gigih alternatif pemecahan dan anggota lain diam dapat menunjukkan paham persetujuan. Ini adalah langkah terakhir dalam pembuatan keputusan adalah bagaimana keputusan itu akan ditetapkan dalam suatu tindakan atau kegiatan terencana. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan problem solving untuk satu pokok permasalahan. Jadi, kita berikan aspek untuk menyelesaikan permasalahan. Aspeknya ini ada 4 poin, artinya mendiagnosa permasalahan tersebut, lalu diuraikan dari hasil diagnosa permasalahan tersebut apa yang terjadi. Kedua, menganalisa sebab akibat. Setelah mendiagnosa, bermuncullah sebab akibat masalah itu terjadi atau timbul. Diuraikan lagi. Yang ketiga, menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Kita himpun, kita perincikan mana-mana solusi-solusi yang terbaik untuk dapat memecahkan atau mencari win-win solution untuk mencari jalan titik terang atau jalan keluar. Kita himpun, setelah dihimpun, kita pilih mana yang paling efisien, mana yang paling efektif dari pemecahan alternatif-alternatif untuk dapat mencarikan titik terang atau jalan keluar. Setelah semuanya diuraikan, ini kita bisa mengimplementasikan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi masalah dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Seperti itu kira-kira. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.